Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Tanfira Shena dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas teks editorial yang berisi ruang dialog yang saya persembahkan untuk Ibu Dr. Randa Latifah Hasan Sajali. Omnibus Law ialah realitas politik hari ini. Di balik isi proses pembuatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja maupun persetujuannya oleh DPR yang menurut sebagian kalangan cukup kontroversial. Faktanya, kini RUU tersebut tinggal menunggu pengesahan Presiden untuk menjadi UU. Dalam sebuah realitas politik, tentu terbuka ruang untuk mereka yang tidak setuju maupun yang setuju. Tidak semua harus setuju, begitu pula tidak boleh ada yang memaksakan ketidaksetujuan. Di tengah-tengah itulah ada ruang dialog atau diskusi. Tak melulu untuk mengejar titik temu, tapi paling tidak dialog itu bisa meminimalkan kesalahpahaman antar pihak. Berita terkait bukan menjadi contoh. Tokoh provokasi massa sigap melambai rakyat. Kesembuhan naik, obat diproduksi. Proses itulah yang sayangnya tak terlalu terlihat dalam polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kesalahpahaman telanjur mendominasi, hoaks-hoaks keburu menggiring opini, dan ketidakpuasan publik. Arus penolakan pun kian meninggi setelah DPR menyetujui RUU untuk disahkan menjadi UU. Pada saat bersamaan, sosialisasi dan penjelasan pemerintah pun malah tertinggal beberapa langkah. Benar bahwa adanya beberapa substansi dari isi RUU Cipta Kerja itu yang mungkin tak memuaskan sejumlah pihak, baik isu lingkungan, ketenagakerjaan, maupun perizinan. Namun patut diduga, sebagian besar penolakan yang muncul di lapangan hingga memicu untuk unjuk rasa di sana-sini, sejatinya lebih terpicu oleh berita yang sudah terdistorsi dan kabar yang tak sepenuhnya sesuai fakta. Tambah pula oleh asumsi yang berkembang, karena Omnibus Law di satu sisi direspon sangat positif oleh investor dan pengusaha, tapi di sisi lain ditolak kaum buruh. Kesan yang muncul ialah undang-undang ini amat berpihak kepada para pemegang uang. Belum lagi dugaan dan kecurigaan bermunculan lantaran proses persidangan di DPR yang cukup istimewa karena cepatnya. Tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menjawab itu semua. Namun juga belum terlambat untuk melakukan hal krusial di saat-saat seperti ini, yakni membuka ruang dialog. Dialog harus disegerakan sebelum gelombang penolakan berkembang kian tak terkendali. Spirit dari proses dialog ialah semua pihak mesti mampu menahan diri dan membuka diri. Demokrasi tidak boleh melarang penyampaian pendapat, termasuk lewat demonstrasi atau unjuk rasa. Namun di saat pandemi seperti ini, boleh jadi aksi-aksi yang pasti menciptakan kerumunan seperti itu justru akan memunculkan masalah baru. Kita tidak ingin terjadi, tapi sangat mungkin unjuk rasa akan menciptakan kluster-kluster baru penularan COVID-19. Karena itu, proses dialog dan diskusi menjadi amat penting untuk dikedepankan. Setelah dialog, PR pemerintah berikutnya ialah membuat aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang konkret dan aplikatif. Aturan-aturan itu baik nantinya berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Semestinya bisa menjadi bukti dari klaim pemerintah bahwa Omnibus Law tidaklah sengawur yang ditakutkan kaum buruh, mahasiswa maupun aktivis lingkungan. Supaya tak melenceng, publik pun perlu mengawal penyusunan aturan-aturan turunan itu. Namun jika dialog dan semua aturan-aturan itu belum juga dapat memuaskan publik, negara ini punya satu saluran untuk menampung keberatan terhadap UU atau materi dalam UU, yakni dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Manfaatkan jalur itu sebagai penghormatan kita terhadap hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.